Oke, sini bismillah. Oke, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala amma ba'd. Oke, perhatikan ya. Kita insyaallah belajar salat ya sama bacaannya. Kita belajar salat dan bacaan-bacaan yang ada di dalam salat. Kita belajar bacaan-bacaan salatnya yang pendek-pendek saja ya, yang mudah dihafal. Kalau sudah gede nanti kakak sama abang bisa nanti belajar bacaan-bacaan sholat yang lainnya ya. Karena bacaan sholat itu bermacam-macam ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bacaan sholat itu ada banyak ya, bermacam-macam dan beragam. Nah, kita boleh milih mana yang mudah untuk kita ingat dan kita hafal. Kemudian kita praktekkan di dalam sholat ya. Nah, pertama kalau mau sholat, nah kita pastikan kita sholat itu di depan kita ada apa namanya? Sutroh. Apa sutroh? Pembatas ya, pembatas sholat. Supaya ketika kita sholat, itu ada batasnya di depan kita. Ya, supaya tidak apa? Ya, tidak ada manusia yang lalu lalang di depan kita. Ya, karena orang kalau lagi sholat tidak boleh dilewati di depannya. Ya, makanya perlu ada apa namanya? Sutroh pembatas ini ya. Nah, ya. Kalau sudah ada pembatas sutroh, orang lewat ya di depannya sini ya. Jangan di dalam sutroh ini tapi di luar sutroh ya. Di luar pembatas ini. Karena kata Nabi, seseorang menunggu sampai 100 tahun itu lebih baik baginya daripada dia lewat di depan orang yang sedang sholat ya. Makanya kita yang lagi sholat harus masang sutroh ya, supaya kita tidak menghalangi orang juga untuk lewat ya. Barangkali orang kalau lagi di masjid kan orangnya macam-macam ya kan, buru-buru, ada yang pengen cepat keluar dan lain sebagainya. Maka kita kalau mundur ke belakang atau di mana kita ngambil posisi untuk sholat sunnah ya, maka kita ambil sutroh supaya orang sholat tidak terkena dosa ya. Jadi kita juga menolong orang lain supaya tidak jatuh pada dosa ya. Oke, sudah. Nah, kalau kita mau sholat, kita harus punya wudhu dulu. Sudah wudhu semuanya? Sudah ya. Alhamdulillah ya, karena wudhu itu syarat sah untuk sholat ya. Nah, sudah wudhu ya. Nah, kemudian ingat kalau mau sholat, kita harus juga tahu waktunya. Ya, kalau mau sholat zuhur, pastikan sudah masuk waktu zuhur. Kalau mau sholat asar, pastikan sudah masuk waktu sholat asar dan seterusnya. Jadi harus sudah masuk waktu sholat. Tidak boleh misalkan kakak belum waktunya zuhur, masih jam 10, jam 9, sama abang, ayo bang, ayo kita sholat zuhur sekarang. Boleh nggak? Nggak boleh, karena belum masuk waktu zuhur. Misalkan kakak sama abang, wah nanti kita kalau udah jam 12 kita mau main-main aja ya, atau kita mau pergi, kita sholat zuhurnya dipercepat. Boleh nggak kayak gitu? Nggak nggak boleh ya, harus sudah masuk waktu zuhur ya. Kita dengar azan zuhur, udah masuk waktu zuhur, nah, baru boleh sholat. Kalau laki-laki bagusnya sholat di mana? Di masjid. Kalau perempuan sholatnya di rumah, tapi boleh ikut ke masjid juga. Yang penting ditemani sama ayah, sama abang, sama yang lainnya saudara, boleh ya. Nah, terus kalau sholat pakai baju yang nutup aurat dan bersih bajunya, enggak najis ya. Nah, aurat perempuan itu seluruh tubuh ya. Yang boleh nampak itu muka sama telapak tangan. Jadi kalau sholat semuanya harus tertutup kakak ya. Nah, ini kita lagi praktek aja, nggak apa-apa ya. Jadi kalau sholat beneran harus tertutup semua. Kalau laki-laki auratnya dari pusar, ini perut sampai lutut ya. Tapi lebih sempurna kalau pakaiannya sopan ya, menutup badan seperti ini kayak ayah ya, atau abang tuh, masya Allah ya. Nah, nanti setelah itu apa?
Kalau sudah siap begini, sholatnya menghadap ke kiblat. Ya, jadi sholatnya menghadap kiblat. Kiblat kita ke arah mana? Ya, ke arah Ka'bah yang ada di Mekah. Ya, itu kiblat kita kalau kita sholat ya. Oke, insya Allah nanti kita lanjut ya. Kita break dulu sebentar, oke? Mau azan dulu ya.